Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehingga masih bisa menuntaskan satu tugas mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis program pasca sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Ramli Mekah, yang mana kami dibimbing langsung oleh Ustadz Haji Ramadan dan membebankan kepada kami dan untuk mengupas tuntas tentang bukti keautentikan Al-Quran. Teman-teman sekalian, Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW menjaga Al-Quran itu dengan cara menghafal dengan sahabatnya. Ada beberapa sahabat Rasulullah yang akan kami sebutkan. Yang pertama ada Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Abbas. Mereka menghafal bersama Rasulullah untuk menjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ditulis oleh para sahabat Rasulullah. Sejarah Islam menunjukkan bahwa Al-Quran sudah dipertahankan secara akurat sejak zaman dahulu. Jadi ayat Al-Quran itu semuanya sesuai, baik itu dengan sejarah sunnah, baik itu sesuai dengan sejarah dan sesuai logika, serta naskah-naskahnya itu naskah bahasanya itu sangat sesuai. Dengan demikian sangat terbukti bahwa keautentikan Al-Quran itu jelas adanya sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, kita sebagai umat Rasulullah SAW yang berada di tahun 2025 ini dan yang akan datang, kita harus menjaga Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu sudah dijaga dari zaman dahulu. Kita harus memuliakan Al-Quran itu karena apabila kita menjaga, membantu merawat Al-Quran, maka Al-Quran juga akan menjadi sahabat bagi kita. Nah, teman-teman, Al-Quran ini apabila kita dekat dengan Al-Quran, maka semuanya menjadi mulia. Kalau orang yang bisa menghafal Al-Quran, maka dia dengan sendirinya, dengan secara tidak langsung, secara tidak langsung, maka dia akan merasakan kemuliaan. Allah akan mengangkat derajatnya. Misalnya Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, maka pada bulan itu menjadi bulan yang sangat mulia. Maka apapun yang dekat dengan Al-Quran, semua akan mendapatkan tempat yang positif. Jadi Al-Quran itu menjadi tempat positif bagi kita, membawa kita ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, ibrah yang dapat kita ambil dari keautentikan Al-Quran itu sebagai generasi zaman sekarang, maka kita harus betul-betul menjaga bagaimana semestinya Al-Quran itu harus dijaga, karena Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, yaitu kita semua. Oleh karena itu, kita menjaga Al-Quran dengan cara menghafal, mempelajari, dan mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita dengan dalil-dalil Al-Quran. Dan kita juga dari segi kehidupan sehari-hari, kita harus mengambil pelajaran dari Al-Quran ini, sebagaimana Al-Quran bisa memberikan dampak positif kepada orang yang dekat dengannya, maka sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan kesilapan, kita
kita akan selalu berusaha untuk menjadi ketika kita dekat dengan orang, kita menjadi solusi bagi orang tersebut, bukan menjadi masalah. Itu merupakan satu keautentikan Al-Quran. Jadi bukan zaman sekarang saja Al-Quran itu dijaga, tapi sejak zaman dahulu sudah dijaga. Dari bentuk naskahnya, dari bentuk sejarah-sejarah yang ada, dan hukum-hukumnya semua sudah jelas di situ. Maka itu suatu kelebihan yang sangat luar biasa yang pantas kita syukuri sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan adanya video ini kami mengharapkan bagi kami dan semua pendengar agar mendapat hidayah, sehingga bersemangat untuk selalu menghafal Al-Quran, membaca, mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Saya menyadari bahwa dalam video ini masih untuk memenuhi tugas kuliah studi Al-Quran dan hadis ini masih sekali jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesuksesan dan kejayaan ilmu ke depan, maka kami menerima kritik dan saran. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.